Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misal Putri Andrea. Saya berasal dari kelas 72. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pahlawan yang melawan penjajahan Belanda. Yaitu ada Pangeran Diponegoro atau Raden Ontowiryo. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Adalah putra tertua dari Sultan Hamengkubuwono III dan seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintahan Belanda. Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa serta kerugian menteri 25 juta gulden. Hingga konversi 1 gulden merupakan uang yang setara dengan 1 gram emas sebagai persamaan. Dan saat itu total pendapatan pemerintahan Hindia Belanda per tahunnya adalah 2 juta gulden, maka perang ini menghabiskan 10 tahun APBN Belanda selama 5 tahun. Perang Jawa berakhir setelah para pemimpinnya menyerahkan diri atau ditangkap oleh Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Magelang atas perintah Jenderal de Kock. Ia kemudian diasingkan ke Manado dan Makassar hingga akhir hayatnya. Pada Juli 1825, pihak istana memerintahkan 2 bupati keraton untuk menangkap Pangeran Diponegoro sebelum perangan dimulai. Mengetahui kabar itu, Pangeran Diponegoro bersama istri dan pengikutnya berpindah ke Goa Selarong. Peperangan pecah di Tegalrejo dan berlangsung selama 5 tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priyayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dalam peperangan tersebut ada sekitar 15 hingga 19 pangeran. Bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan. Meskipun hal ini menjadi kontroversi, pada tahun 1827 Belanda melakukan perlawanan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Satu persatu para pemimpin gugur dalam peperangan tersebut. Dan akhirnya di tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di waktu itu, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Belanda pun menyetujuinya, kemudian menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Manado. 3 tahun berjalan, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke penjara benteng Fort Rotterdam, Makassar. Di dalam penjara, Pangeran Diponegoro tidak hanya berdiam diri saja untuk menunggu ajalnya, tapi ia juga mulai menyusun 2 naskah yang berjudul Sejarah Ratu Tanah Jawa dan Hikayat Tanah Jawa. Pangeran Diponegoro berada di penjara hingga akhir hayatnya. Saat meninggal, Pangeran Diponegoro tidak dipulangkan ke kampungnya. Ia dimakamkan di kota Makassar. Beberapa hari, wacana pemindahan makam Pangeran Diponegoro tersebut tengah ramai diperbincangkan. Hal ini bermula saat Prabowo meminta restu warga Sulawesi Selatan untuk memindahkan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar ke kampung halamannya. Apa tidak ada baiknya kita kembalikan ke makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya lagi, ujar Prabowo saat berbicara di forum Rakernas Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia.
di Makassar. Prabowo menilai hal tersebut adalah salah satu cara untuk menghormati perjuangan para pahlawan. Maka dari itu, Prabowo menilai perlunya untuk memindahkan makam pahlawan ke daerah asalnya, yakni Jogja. Namun, niat baik Prabowo itu tidak sesuai dengan wasiat Pangeran Diponegoro. Sebelum wafat, Pangeran Diponegoro minta dirinya, istri, dan anak-anaknya tidak dipulangkan ke tanah Jawa. Hal itu diungkapkan oleh keturunan kelima Pangeran Diponegoro, Raden Hamzah Diponegoro. Dia menyatakan bahwa Pangeran Diponegoro telah memilih Makassar sebagai tempat yang ia makamkan. Output beliau ini perjuangan Ibu Pertiwi Nusantara. Jadi sebelum beliau mengembuskan nafas terakhir, dia sudah mengamanahkan dirinya mewakafkan dirinya bersama istri dan anak-anaknya. Sepeninggal saya, nanti tidak usah pulangkan saya ke tanah Jawa, kata Raden Hamzah di permakaman Pangeran Diponegoro. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.